Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Karangpujung 4, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Karangpujung 4. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di acara atau diseminasi siang hari ini. Di sini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Yang keempat, inti penyampaian RTL atau rencana tindak lanjut. Yang kelima, diskusi tanya jawab. Yang keenam, penutup. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja nih. Untuk pembukaan, acara dibuka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk Bapak Ibu dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Karangpujung 4. Pada pagi hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka yaitu diseminasi dan rencana tindak lanjut atas TKG dari Bapak Muhammad Busron. Di sini Bapak dan Ibu semua nanti akan berdiskusi bagaimana untuk PKG yang di sini dari guru olahraga ya PJOK yang sedang melaksanakan PKG dari bulan Oktober sampai berakhir nanti Desember. Semoga saja Bapak Yusron itu nanti lulus atau berhasil dengan baik yang nantinya akan membawa kepada kebaikan atau dapat ditindaklanjuti oleh anak-anak semua dan bisa untuk mungkin saja nanti ada PKG guru kelas bisa diikuti oleh Bapak dan Ibu semua. Yang utama yaitu ilmu yang sudah diterima di PKG itu bisa diteruskan, bisa ditransfer kepada anak didik sehingga ada kemajuan pendidikan di SD Negeri Karangpujung 4.
Mari Bapak dan Ibu kita ikuti bersama untuk desiminasi pada pagi hari ini yang akan dibawakan nanti oleh Bapak Nusron. Selamat untuk mengikuti acara desiminasi pada pagi hari ini. Dari saya cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Yang keempat, inti penyampaian rencana tindak lanjut. Sebelumnya, mungkin di sini banyak ya, ada yang belum tahu PKG itu seperti apa. Ya. Apa sih itu PKG? PKG adalah itu adalah program pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi guru pengampu mata pelajaran PJOK melalui pelatihan, pendampingan, dan kegiatan kolektif guru. Lulusan program PKG PJOK akan mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Untuk mewujudkan murid Indonesia yang secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Jadi sebagai guru PJOK itu tidak hanya kalungan semprit gitu ya, tapi harus bisa bagaimana membawa anak itu menjadi berkualitas ya, menjadi anak yang berkualitas ya dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Adapun manfaatnya itu ya, yang pertama mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Yang kedua, memberikan layanan pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid atau peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar atau KOBEL demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Ya, salah satu contohnya sekarang yaitu meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar. Ya, di SD 4 saya membuat KOBEL itu dengan nama KAKAP gitu ya, Komunitas Karangkucuk Papak. Langsung saja Bu ke inti pembahasannya. Ya, di sini saya akan menjabarkan rencana tindak lanjut dengan berjudul Permainan Tradisional sebagai Identitas Bangsa. Kenapa sih saya mengambil judul seperti ini ya, permainan tradisional sebagai identitas bangsa? Karena menurut saya itu permainan tradisional pada zaman sekarang itu sudah punah itu ya. Kata kasarnya itu sudah punah ya. Anak sekarang itu kebanyakan mainnya itu game online ya. Untuk permainan tradisional itu banyak yang tidak tahu ya, padahal banyak sekali permainan tradisional yang dulu kita mainkan. Salah satu contoh itu ada kasti, ada bentengan, ada egrang, gobak sodor ya. Tapi anak sekarang itu kebanyakannya main game online. Pulang sekolah game online, malamnya game online ya. Jadi di sini saya mau di sini saya membuat judul itu tentang permainan tradisional sebagai identitas bangsa. Yang pertama, latar belakang. SD Negeri Karangkucuk adalah SD negeri yang terletak di Kecamatan Karangkucuk, Kabupaten Cilacap, memiliki peserta didik yang beragam latar belakangnya. SD Negeri Karangkucuk memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai seperti halaman untuk berolahraga yang luas, kelas yang nyaman, peralatan olahraga, dan peralatan multimedia yang memadai. Memiliki guru-guru yang berkompeten, dukungan orang tua yang kuat, dan sumber daya budaya lokal yang kaya. Peserta didik membutuhkan lebih banyak kegiatan yang mengintegrasikan pembelajaran fisik, permainan tradisional, dan kreasi baju adat. Peserta
Peserta didik unggul dalam aktivitas fisik, namun kurang mengenal tradisi dan permainan tradisional yang ada di daerahnya. Ada minat dari peserta didik terhadap program yang menggabungkan pelajaran PJOK dan seni budaya yang akan membantu meningkatkan pemahaman dan apresiasi tradisi atau budaya lokal. Dengan membangkitkan lagi gairah permainan tradisional di lingkungan peserta didik yang mulai pudar dikarenakan permainan game online, serta penggunaan pakaian adat daerah yang semakin tidak diminati oleh peserta didik. Melalui permainan kasbol, ya, pasti pakai botol, pasti dengan menggunakan pengumpul botol mineral, pembelajaran berbasis proyek yang berkaitan dengan PJOK bersama ABS, sebagaimana akan sesuai dengan program P5. Kedua, bertemakan kearifan lokal dan mengangkat tema proyek permainan tradisional sebagai identitas bangsa. Jadi nanti digabungkan antara permainan tradisional kasbol dan P5 ya. P5-nya itu pemain itu bisa menggunakan topi yang terbuat dari anyaman atau kertas atau dari daun seperti itu. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan asal-usul sejarah dan nilai-nilai budaya dari permainan tradisional pasti. Yang kedua, peserta didik dapat mengenal dan memahami aturan serta cara bermain dari berbagai permainan tradisional pasti. Yang ketiga, peserta didik menunjukkan sikap sportif, disiplin, dan kerjasama dalam permainan tradisional pasti. Yang keempat, peserta didik dapat menghargai keberagaman budaya, pakaian adat, bangsa melalui permainan tradisional. Yang kelima, peserta didik mampu melakukan gerakan dasar yang terdapat dalam permainan tradisional masih dengan benar. Yang keenam, peserta didik mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik dan memupuk rasa saling menghargai dalam kelompok saat bermain pasti. Yang ketujuh, menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya lokal di kalangan peserta didik serta memotivasi mereka untuk terus melestarikan warisan budaya. Struktur program. Yang pertama, merupakan kegiatan kokurikuler P5 atau kearifan lokal. Yang kedua, pembelajaran gerak fase C kelas 5 dan 6 dengan jumlah peserta didik 20 peserta akan dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok atau tim terdiri dari 5 peserta. Yang ketiga, pertandingan kasbol dengan sistem gugur. Yang keempat, fashion show dan aksesoris baju daerah akan dinilai dari keindahan dan kreasi hasil karya. Jadi selain ada permainan kasbol, nanti siswa yang lain yang tidak ikut itu nanti diadakannya fashion show, di mana nanti jurinya itu dari kelas 5 dan kelas 6. Lanjut. Mitra dalam komunitas belajar. 1. Pelaksanaan kegiatan kokurikuler akan diadakan pada peringatan Hari PGRI bulan November di SD Negeri Karangbucung 4. Pelaksanaan akan dilaksanakan dalam 1 hari dengan persiapan selama 2 minggu dalam menyelesaikan karya kreasi aksesoris pakaian adat daerah dan sosialisasi peraturan pertandingan kasbol. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan akan berkolaborasi guru PJOK permain kasbol, guru kelas 5 tentang kreasi aksesoris baju daerah, dan guru kelas 6 pembimbing dalam eksplorasi budaya daerah. Tipe pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, memecahkan masalah dalam dunia nyata. Peserta didik bermain permainan tradisional dengan strategi yang mereka rancang untuk memenangkan pertandingan kasbol. Yang kedua, tantangan membuat karya. Peserta didik membuat karya kreasi aksesoris baju daerah untuk menjadi kostum dalam permainan kasbol. Yang ketiga,
memilih sikap dalam sebuah isu yang ada. Peserta didik mensikapi isu makin jarang dimainkan permainan tradisional di lingkungan sekitar tempat tinggal peserta didik dan menghargai perbedaan budaya daerah khususnya baju adat. Yang keempat itu ada investigasi. Peserta didik mencari referensi aksesoris yang akan dipakai. Mata pelajaran yang terlibat. Nah, jadi bukan hanya PJK saja Bu, Kasbol, tapi di sini ada SPDP, ada IPAS juga. Jadi ada 3 pelajaran yang terlibat. Pemetaan aset. Yang pertama ada aset manusia. Di sini keterangannya ada kepala sekolah, ada guru, ada teknik, ada peserta didik dan komite sekolah. Yang kedua, aset politik. Di sini keterangannya itu adalah kebijakan kepala sekolah. Yang ketiga, ada aset sosial. Yang pertama, kerjasama dengan pihak-pihak terkait, ya, mengundang narasumber atau fasilitator. Yang kedua ada keterlibatan orang tua, dan yang ketiga ada kerjasama dengan dunia kerja. Yang keempat ada aset finansial. Di sini anggaran kegiatan P5, ada honorium narasumber, ada biaya ATK, ada biaya sukarela peserta didik, ya. Yang kelima ada aset fisik. Yang pertama ada memanfaatkan ruang meeting. Yang kedua ada wifi atau jaringan internet. Yang ketiga ada komputer atau laptop. Yang keempat ada handphone. Yang kelima itu ada lapangan sekolah. Yang keenam itu aset budaya atau agama. Penerapan kebiasaan praktik baik, berbagai praktik baik. Yang kedua ada pembinaan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang keenam ada kolaborasi pada kegiatan PM5. Selanjutnya ada rencana evaluasi. Yang pertama melakukan observasi dan memberikan umpan balik selama proses pembelajaran. Yang kedua mengumpulkan umpan balik dari siswa dan guru untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan program. Yang ketiga, melakukan refleksi bersama untuk memperbaiki program di masa depan. Terus ada pengumpulan data, ada wawancara dengan siswa dan guru, ada survei untuk mengumpulkan pendapat dan saran, dan ada refleksi tertulis dari siswa tentang pengalaman mereka. Jadi setelah kegiatan Kasbol dan apa tadi yang aksesoris itu, nanti diadakannya itu rencana evaluasi, ya, apa aja yang kurang, apa aja yang perlu diperbaiki. Nah itu nanti dievaluasi. Selanjutnya ada kemungkinan tantangan. Yang pertama, antusias peserta didik kurang saat mengikuti serangkaian acara dari persiapan pembuatan dan perlombaan. Ini tantangannya ya Bu. Yang kedua ada keterbatasan waktu persiapan dikarenakan jadwal hari efektif dalam Kaldik sudah padat acara. Yang ketiga, masalah cuaca yang tidak menentu. Ya, sekarang musimnya musim hujan, jadi kita tidak tahu pas acara itu hujan atau tidak, dan kita itu tidak punya indoor ya Bu. Otomatis kita harus di luar lapangan atau outdoor. Yang keempat, dukungan dari wali murid dalam mempersiapkan bahan kreasi aksesoris. Yaitu ada 4 kemungkinan tantangan yang perlu kita pikirkan untuk depannya. Selanjutnya, ya. Terima kasih. Itu pemaparan atau presentasi rencana tindak lanjut yang saya buat. Selanjutnya diskusi dan tanya jawab ya. Monggo di sini ada yang mau bertanya? Saya Pak. Oh, oke Pak Usman, monggo. Tadi Pak Yusuf menjelaskan banyak hal tentang permainan tradisional, yaitu kasbol, casting dengan menggunakan apa namanya? Botol. Botol, hembra, dan seterusnya.
kaitan aset Kaitan, internet ya, aset dalam internet. permainan kasbol ini ya Pak ya? Dengan kaitannya dengan permainan kasbol. Terima kasih. Ibu. Ya, tujuan pembelajaran kasbol itu bukan hanya untuk tontonan dan pembelajaran semata ya Pak ya. Tapi nanti dalam pelaksanaan itu kita videokan ya, dan hasilnya itu bisa kita upload di media sosial, contohnya di YouTube, TikTok, Instagram, seperti itu Pak. Jadi ada kaitannya aset itu, yang aset internet itu dan permainan ini. Nanti intinya nanti kalau pas pelaksanaan kita videokan, ya, setelah itu kita upload ke media sosial, seperti itu. Oke, siap. Terima kasih. Siap. Ada lagi Bapak Ibu? Oh, semangat banget ya, yang ngacung langsung dua. Ya Bu Yati dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pembelajaran ini berkaitan dengan kelima? Apakah tulis ya? Apakah Pembelajaran ini berkaitan dengan kelima. ya, apakah pembelajaran ini berkaitan dengan P5? Tadi sudah disebutkan ya Bu di slide atas, coba Mbak. Atasnya. Ya. Tentu saja berkaitan ya Bu ya. Tentu saja berkaitan. Karena di sini dalam permainan itu kita menggunakan aksesoris baju daerah ya. Aksesoris itu bisa dari apa namanya, alat-alat bekas. Contohnya tadi yang misalkan bikin topi yang dari plastik, dari kertas bekas, gitu kan, dari apa namanya, daun apa namanya itu, daun nangka, seperti itu. Jadi ini sangat berkaitan dengan kegiatan atau P5. Sudah Bu? Terima kasih. Selanjutnya Saya Pak. ya Bu. Ini nih Pak, tentang tadi permainan kan ada salah satunya kasbol dan sebagainya. Nanti untuk pelaksanaannya itu sistem pertandingannya itu gimana Pak? Ya tadi kan udah dijelaskan ya, nanti sistemnya itu pakai sistem gugur. Ya nanti kelas 5 dan kelas 6 itu dibagi menjadi, digabungkan ya, nanti dibagi menjadi 4 tim. Ya satu timnya itu 5 dan sisanya itu bukan menonton tapi ikut serta dalam kegiatan ini. Dalam kegiatan ini apa namanya, kan banyak itu penilaiannya. Nanti bukan hanya guru saja yang menilai, tapi nanti murid juga menilai atau jadi supporter, seperti itu. Dan untuk kelas 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 itu juga akan terlibat, bukan hanya kelas 5, 6. Ya gini Pak, misalnya kan per kelas gitu nih, antara kelas rendah dan kelas atas. Seperti tadi misalnya di kelas 5 dan kelas 6. Apa nanti tidak yang akan menang itu kelas 6? Oh iya. Ya. Nanti itu kita campur ya Bu. Gitu. Kita campur. Kalau per kelas itu otomatis kelas 6 pasti menang. Karena dari fisiknya ya udah bisa lah kelas 6. Nanti dicampur supaya itu apa namanya, kesamaan gender itu Bu. Kita tidak melihat itu laki-laki atau perempuan. Jadi kita gabungkan saja seperti itu. Ya. Takutnya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, nanti ada ketimpangan ya. Itu pasti tidak berjalan dengan baik. Sudah? Izin Pak, saya belakang. Oh, iya Pak, monggo. Udah ini Bu atau ada lagi? Cukup ya? Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah bertanya dan sudah memberikan pendapatnya. Sekarang dari Kepala Sekolah
Bu Kepala Sekolah, apa ada penguatan untuk kegiatan ini supaya berjalan dengan lancar? Iya. Terima kasih untuk acara destinasi ini mengenai pembelajaran kasbol ya, kasti bola, kasti dengan botol ya. Nah, mohon untuk bisa disampaikan ke anak, diberikan ke anak agar nanti anak akan lebih tahu dan lebih memahami untuk kasbol itu yang tujuannya nanti pembelajaran kayak juga ya. Saya salut sekali, saya mendukung untuk pembelajaran ini kepada Pak Busron untuk semangat untuk mengikuti PKG sampai selesai untuk pembelajaran di PKG untuk bisa nantinya disampaikan ke anak, dan untuk guru-guru yang lain persiapan saja bahwa nanti ada PKG untuk guru kelas. Terima kasih. Seperti itu dari saya. Terima kasih kepada Bu Kepala Sekolah atas support dan dukungannya ya. Semoga dengan adanya kegiatan seperti ini kita sebagai guru itu bisa meningkatkan kualitas kita ya. Jangan stuck di situ terus, tapi bisa meningkat, dan anak-anak juga bisa menjadi anak-anak yang cerdas, pintar begitu. Ini ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Ya, saya lanjut nih. Acara yang kelima, yang keenam itu penutup. Di sini saya mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata yang kurang pas. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa belajar lagi dari yang sebelumnya. Sekian, acara ditutup dengan mengucapkan